Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang analisis korelasi. Korelasi ialah mengukur derajat keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Sifat hubungan bisa dua arah, yaitu bolak-balik. Simbol korelasi adalah R dan besarnya negatif 1, kurang dari atau sama dengan R kurang dari atau sama dengan 1. Korelasi ada dua, yaitu korelasi bivariat dan korelasi parsial. Namun kali ini, kita hanya akan membahas tentang korelasi bivariat. Korelasi bivariat ada dua, yaitu korelasi present-product moment untuk mengukur korelasi data interval atau rasio, dan korelasi Rayne-Spearman and Kendall untuk mengukur korelasi data nominal dan ordinal. Hubungan dua variabel berdasarkan arahnya ada yang positif dan yang negatif. Dan hubungan dua variabel berdasarkan nilai derajat korelasinya baik positif maupun negatif, ada yang kuat, sedang, rendah, ataupun lemah. Selanjutnya, kita akan membahas uji korelasi present-product moment dengan menggunakan SPSS. Di sini sudah terdapat data yang akan kita olah. Ada variabel ekonomi makro, variabel tingkat bunga, variabel dividen, variabel demand, variabel supply, dan variabel harga saham. Kita buat variabelnya dalam SPSS. Karena variabel ekonomi makro ini adalah berupa kata atau kalimat, kita ubah type-nya menjadi string. Karena hanya tingkat bunga saja yang berupa desimal, variabel lain kita ubah semua angka duanya menjadi 0. Lalu kita masukkan semua datanya pada SPSS. Sekarang kita akan menganalisis datanya. Kita klik analis, lalu kita klik correlate, lalu kita klik variat. Kita pilih variabel yang akan dikorelasikan. Lalu kita klik tanda panah. Untuk correlation coefficient kita klik percent karena kita akan menguji data rasio. Untuk test of significance kita pakai two trailer karena kita akan menguji dua arah. Untuk pilihan flag significant correlation boleh diklik atau dicentang
hingga nanti di output akan muncul tanda bintang 1 untuk signifikansi 5% dan tanda bintang 2 untuk signifikansi 1%. Kemudian kita klik OK. Ini adalah output yang kita dapat. Lalu kita akan mempelajari apakah variabel bebasnya yaitu tingkat bunga, dividen, demand, dan supply ada hubungan dengan variabel tingkatnya yaitu harga saham. Di sini materinya. Dalam penelitian ini, taraf signifikasi adalah alfa sama dengan 5% atau alfa sama dengan 0,05. Karena penelitian ini tidak menentukan arah negatif atau positif, maka taraf signifikasinya yaitu alfa dibagi 2 sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Jika probabilitas lebih besar dari 0,025, maka tidak berkorelasi atau tidak berhubungan. Namun jika probabilitas lebih kecil dari 0,025, maka berkorelasi atau berhubungan. Di sini, nilai signifikasi tingkat bunga dengan harga saham adalah 0,000. 0,000 lebih kecil dari taraf signifikasi 0,025, maka terdapat hubungan antara tingkat bunga dengan harga saham. Dan karena korelasi persennya ialah negatif 0,792, maka hubungan antara keduanya bersifat negatif atau berlawanan arah, dan korelasi yang terjadi berada dalam kategori kuat. Nilai signifikasi dividen dengan harga saham adalah 0,000. 0,000 lebih kecil dari taraf signifikasi 0,025, maka terdapat hubungan antara dividen dengan harga saham. Dan karena korelasi persennya positif 0,844, maka hubungan antara dividen dengan harga saham bersifat positif atau searah, dan korelasi yang terjadi berada dalam kategori kuat. Nilai signifikasi demand dengan harga saham adalah 0,240. 0,240 lebih besar dari taraf signifikasi 0,025, maka tidak terdapat hubungan antara demand dengan harga saham. Dan karena korelasi persennya 0,275, korelasi yang terjadi berada dalam kategori rendah. Nilai signifikasi supply dengan harga saham adalah 0,000, maka terdapat hubungan antara supply dengan harga saham, dan karena korelasi persennya yaitu positif 0,718, maka hubungan antara supply dengan harga saham bersifat positif atau searah, dan korelasi yang terjadi berada dalam kategori kuat. Sekian yang dapat saya jelaskan. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih.